Jadi menurut antum pemerintahan Presiden Jokowi itu seperti apa? Saya kira kinerjanya kurang. Kinerjanya kurang. Permasalahannya tidak cadas. Tidak cadas. Tidak cadas sama sekali. Sering sekali ya, katakanlah dai ya, dianggap keras sama pemerintah. Ujung-ujungnya radikal. Tanggapan antum gimana? Lo tidak memahami saja. Yang kultur itu, Pak. Kulturalnya tidak memahami esensi Islam itu sendiri. Sekarang Prabowo sudah masuk pemerintahan, kecewa nggak? Itulah permasalahannya. Kenapa kami harus ditiadakan? Kenapa harus kami terima kasih atas kemunafikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Di depan saya ini ada orang yang tiba-tiba nodong saya, minta podcast. Saya tanya kondisinya di mana, posisinya di mana? Di Madura, di Sampang. Loh, saya di Jakarta. Ya saya mau ke sana, Pak. Allahu Akbar. Masa saya nolak orang mau datang? Akhirnya ya saya udahlah, kamu datang ke sini. Ternyata datang betul. Saya pikir main-main ya. Jadi beliau rupanya pendakwa juga ya, ustadz juga. Namanya Lora. Lora itu kalau di Jawa Gus ya. Lora Asroril Fawaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya panggil Ustaz ya. Boleh. Luar biasa. Bebas. Mau dipanggil Lora atau Ustaz? Ini biasa. Biasa. Oh, biasa saja. Terserah aja ya. Okay, up to you. Tapi ngomongnya, seperti Malaysia. Lama di Malaysia enggak kita? Saya 3 kali ke Malaysia, Pak. Allah. Jadi dakwah di Malaysia 3 kali. Itu sudah 3 tahun yang lalu. Baru corona ini saya tidak bisa. Berapa lama di Malaysia? Tidaklah, saya sering dakwah ke sana. Sebab macam ni, macam tu terkira macam tu. Luar biasa. Nggak ada lagi saya lihat Maduranya nih. Kok malah Malaysia campur Madura ini ya? Oke. Saya bilang, Tad, ya kan? Kok bisa-bisanya telepon saya dan minta datang ke sini untuk nge-podcast? Ngapain? Silakan ngomong yang jelas. Saya kira cukup paten kali ya. Saya kira podcast yang semacam ini, saya ingin pemerintah juga seperti Bang RH lah. Artinya berdiri di atas semua golongan. Agar jelas kemana arahnya Republik Indonesia ini. Karena bukan hanya ada yang di politik, bukan hanya ada di ranah-ranah tertentu, tetapi harus juga kita cenderung kepada orang-orang kampungan yang seperti saya ini, yang juga mungkin ada satu hal yang bisa diambil manfaatnya, kan seperti itu, Pak. Sepadan dengan hal itu, saya pernah berkabar ke Gus Nur tentang kepodcastan hari ini. Gus Nur bilang, gak bisa lah, kayaknya sampean akan ditolak karena sampean pemula di YouTube katanya. Saya bilang begitu. Gus, saya akan membuktikan bahwa kullu syai'in biqada ma bi aidina. Bagi saya semua terjadi atas kodrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hal itu ma bi aidina, kita tidak mampu, Pak. Sekarang pun, besok atau lusa dan sebagaimana apa yang kita lakukan, kalau Allah tidak berkehendak, sampai kapanpun nggak bisa jumpa kita sama Pak RH kan. Hari ini, malam ini, alhamdulillah, Allah menjawab permintaan saya yang sudah lama ingin berjumpa dengan seorang doktor Profesor Refli Harun ini. Bertatap muka semacam ini, kenikmatan juga ilmu yang harus saya serap. Kalau di podcast ini yang harus memberikan ilmu adalah antum. Bisa. Saya kan nanya, ya kan? Bisa. Ya kan? Jadi tadi kan motivasinya. Wah, tapi tiba-tiba kok telepon? Tahu nomor handphone saya dari mana?
Kan setiap YouTube itu ada kontak person. Oke. WA only ya. Saya sesuatu tentunya untuk WA only nggak seberat jawab ini. Kalau tidak ada kaitan hubungannya apa tidak disuruh dijawab ini. Cuman saya kira sekarang posisi yang pas. Saya lihat ibu ini sedang gembira kayaknya. Kalau dari fotonya kan sedang gembira kayaknya. Saya chat, Bu saya perlu ingin menyampaikan sesuatu lewat media yang Maya ini harus diketahui orang banyak. Masalahnya kadang-kadang orang-orang yang ada di desa ini tidak didengar di kota sebab karena hidup di desa begitu. Padahal Nabi Muhammad kan ada di desa justru terkenal di Yunani, terkenal di Romawi. Antum kalau begini kayak pahlawan perang di Turki dulu. Ini pakaian mana? Ini pakaian apa ini? Ini Arab aja sih. Oh, Arab biasa. Oke, terus terangkan. Terus. Setelah itu saya chat ke ibu itu, bagaimana Bu? Kelanjutannya bagaimana? Oh gini aja, langsung dikasih. Saya kan nggak tahu kan. Step by step saya terangkan apa maunya begini. Oke Bu, saya terangkan begini Bu. Oh siap, ini nomornya Pak RH. Sampai langsung hubungi sendiri. Saya telepon. Pertama saya WA, langsung dibeginikan sama sama Pak Refli Harun, langsung dibeginikan ada kayaknya minta maaf. Saya sudah agak-agak itu sudah. Kayaknya nggak bisa. Kok langsung gini maksudnya? Iya, apa namanya, ada stiker kayak gini itu. Kan sudah saya terangkan, saya temannya Gus Nur, saya begini itu kan. Iya. Gitu kan. Coba kita lihat buktinya apa tuh? Iya, coba. Soalnya di sini tertulis Sibtu ya. Sibtu itu cucu ya. Cucu Nabi Muhammad, Sibtu Muhammad di situ. Bukan Nabi Muhammad, itu KH Muhammad itu. Kakek saya namanya Ki Haji Muhammad. Oh, bukan Rasulullah. Tapi ini kakek ya. Oke. Jadi langsung dijawab ada stiker permohonan maaf. Saya kira apa ini, apa maksudnya semacam itu kan, saya masih bertanya-tanya. Kemudian ada stiker maaf begini ya. Karena saya waktu itu kalau tidak salah ini hari apa ya? Ya mungkin kalian ada lagi seminar apa nggak? Iya. Karena Bapak waktu itu telepon tapi HP-nya ditaruh gini. Tapi Bapak bersuara dia. Oh iya benar. Itu berarti seminar. Saya lagi ada seminar, dan seminarnya pun kalau nggak salah sama ini juga, sama Ustadz Slamet Sugianto. Oh, Slamet Sugianto. Tahu? Paham. Sampai kayak saya kemarin lihat Bapak sama Ustadz Yusuf Amarta. Oh iya, di sini juga. Boleh. Itu Yusuf Martak ya, Yusuf Martak. Pokoknya ustadz kita undang lah di sini ya. Ustadz ya kan, yang kita tidak undang tuh yang murtad. Ustadz kita undang, yang murtad enggak. Jadi akhirnya gimana setelah itu? Ya akhirnya setelah itu baru Bapak menanyakan hal-hal itu. Oh rupanya Pak Refli Harun humoris juga ya. Oke. Saya kira oke. Saya paham Pak Refli Harun sekarang. Akhirnya diterima. Alamat gini. Bisa ya tayang. Siap Pak. Saya berangkat sekarang kan begitu kan. Setelah itu saya berangkat. Sembari ada beberapa poin yang ada di Jakarta ini harus saya laksanakan juga. Kemudian. Jadi antum naik apa dari Sampang? Iya. Jadi untuk sobat era sekalian, kalau kita ke Madura itu yang paling dekat dari Surabaya itu Bangkalan. Setelah Bangkalan Sampang. Setelah Sampang Pamekasan. Setelah Sumeneb. Saya sekali saja ke Madura tapi langsung ke Sumeneb. Jadi lewat semua. Lewat semua jadinya ya. Oke. Benar. Ya. Jadi perjalanan dari Sampang ke Surabaya, baru dari Surabaya baru ke Jakarta. Sampang Surabaya naik apa? Kendaraan. Roda 4 cuman yang agak jelek Pak begitu. Nggak, ini kendaraan teman atau umum atau sendiri? Sendiri. Dari Sampang ke Surabaya. Iya, dari Sampang ke Surabaya. Itu diantar atau sendiri? Iya, diantar lah. Diantar ya. Setelah baru pulang mobilnya kan? Iya, dari Surabaya? Dari Surabaya kereta. Kereta sampai ke Pasar Senen. Oh, Pasar Senen. Dari Pasar Senen saya dijemput sama ada tim pengawal ulama. Saya hubungi, ternyata siap, saya ke sana. Siap, saya ke sana. Setelah itu dijemput langsung ke Cengkareng. Cengkareng buat? Cengkareng itu buat kayaknya ramah tamah waktu kemarin itu. Ramah tamah, terus saya ke Sunter.
Sunter. Ke Sunter ngisi tadkirah. Oke. Tadkirah sebentar, cuman beberapa hal yang harus disampaikan. Oke lah, kalau begitu saya berangkat. Saya tuh balik lagi ke sana, baru saya bilang saya nanti malam saya podcast sama orang nasional. Saya bilang begitu. Saya tidak bisa nginap di sini, mohon maaf. Masalahnya ini ada orang terpenting yang harus saya jumpai. Terpenting. Ya kan begitu, Pak. Al-muhim ya. Masyhur. Iya. Apalagi di kalangan pengacara. Siapa yang tidak kenal Bang Erha kan begitu. Bahkan kemarin sempat Ami bilang, wah dia orang nasional, bahkan setara Presiden Jokowi lah kemasyhurannya begitu kan. Saya kira Presiden Jokowi lebih tinggi dari saya, badannya, jabatannya juga iya. Jadi sekarang kan sudah di sini, ya kan? Apa yang mau disampaikan sebenarnya? Yang pengen sekali disampaikan dalam kesempatan ini? Karena kalau di podcast seperti ini, antum yang ngasih ilmu, bukan saya. Saya cuma nanya aja. Benar. Oke, tapi biar sobat RH sekalian tahu, nama lengkap namanya Laura Asroril Fawaid. Usia 27 tahun. Kelahiran? 95. Tanggal dulu dong. 16 April 1995. Oke, 1995. Iya, 1995 di Sampang. Sampang. Oke. Putra berapa? Belum. Oh, belum nikah. Luar biasa. Biasanya kalau Ustadz cepat nikahnya. Iya. Ini 27 tahun belum nikah. Iya, tapi calon sudah ada. Iya. Oke. Calon saya kebetulan banyak Pak kemarin Pak. Oke. Cuman saya bilang lagi, kalau tidak ada kodrat dari Allah nggak bisa Pak. Oke. Ada yang sudah 3 tahun bersama saya, ada yang sudah 1 tahun bersama saya, ada yang hampir setengah tahun dengan saya. Bukannya Ustadz itu biasanya langsung aja lihat tak hatinya langsung lamar. Iya seperti itu kan, keadaannya seperti itu. Kadang kan kendalanya kalau sudah tidak cocok atau tidak ditakdirkan bersama itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang ada saja lewat ayahnya. Ayahnya nggak bisa, ibunya kadang nggak bisa. Kadang ibunya bisa, ayahnya bisa, anaknya bermasalah di badannya. Ya ini kan permasalahan konkret dalam pernikahan. Jadi, tapi sekarang sudah ada calon ya? Iya, alhamdulillah. Kalau antum putra keberapa dari berapa saudara? Saya memang sendiri Pak. Oh sendiri, putra tunggal? Tunggal. Mohon maaf, tadi cerita saudara sekalian, ayahnya meninggal ketika umur 2 minggu. Jadi usia 2 pekan ya? 2 pekan. Kalau ibu masih ada? Di Sampang? Masih ada di Sampang. Oke, di Sampang ya. Kalau saya kan sudah yatim piatu kalau saya. Tapi usianya 2 kali lipat juga hampir. Siap Pak, siap. Oke ya. Jadi sehari-hari mengelola pondok pesantren. Apa namanya? Al-Jalali. Al-Jalali. Berkuh Kemuning Sampang. Apa? Bergu sulit Pak untuk diucapkan orang Indonesia memang. Bergu Kemuning Sampang. Apa itu namanya? Itu nama desa. Oke. Jadi namanya pesantren PP Al-Jalali. Alamatnya barusan itu. Bukan Wal Jalali. Al-Jalali wal Ikram. Jadi pondok pesantren Al-Jalali. Benar. Desa Berkuh Kemuning Sampang. Kabupaten Sampang. Itu sudah berapa lama pondok pesantren berdiri? Pertama awal-awalnya sih masjid. Karena memang dari dulu kakek-kakek kan berjuangnya di masjid kan. Untuk bersyiar pertama kali kan di masjid. Kemudian lambat laun kehadiran banyak itu kan santri-santri. Kemudian ada Ponpes Putra, kemudian Ponpes Putri begitu. Menyusul. Sekarang sudah 3 tahunan. Udah 3 tahunan. Berapa banyak siswanya? Saya kira untuk yang dari rumah yang nggak nginap di pesantren, itu agak-agaknya 200-an lah Pak. 200-an semuanya ya. Kalau yang menginap sedikit. Berapa orang? Kayaknya 40-an lah. Ya banyak lah 40-an. Apalagi dari corona begini kan. Kalau corona saja orang pulang semua kan. Tapi peran seorang yang berilmu itu bukan di situ sebenarnya Pak.
Di mana? Bagaimana caranya memberikan ilmu semanfaat mungkin, dimengerti, menjadi bekal kepada anak-anaknya, sehingga benar-benar menunjukkan potensi dalam kehidupannya. Nah, ini yang harus digagas secara benar-benar kan, sehingga pesantren bukan hanya tempat kita menginap. Iya. Pesantren bukan hanya tempat kita singgah, tetapi pesantren mampu mengelola aktual dan intelektual kita, menjadi visioner yang baik di dalam memperjuangkan bangsa dan agama. Antum selesai IAIN juga ya tadi kita bilang. IAIN Sunan Ampel, sekarang universitas ya, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya. Jurusan? Saya SPDI. SPD itu apa? SPD pendidikan. Pendidikan. Sarjana pendidikan. Jadi sarjana pendidikan. Memang cocok sudah kalau jadi pendidik ya. Kalian tafsir. Tafsir. Bukan tafsin ya, bukan apa? Tafsir. Bukan tahfiz. Bukan. Kalau saya di tafsir Al-Qur'annya. Kebetulan kenal dengan Gus Nur kan, memang kita pembahasannya tafsir. Kenal Gus Nur di mana? Di bidang tafsir itu. Tapi mirip-mirip antum lebar-lebarnya nih dengan Gus Nur, mirip-mirip ya lebarnya ya. Pertama kali sih bilang ada teman kan, alumni Ummul Qura Madinah. Dia bilang Gus Nur sedang butuh orang yang ahli tafsir, semacam itu. Karena beberapa waktu yang lalu Gus Nur pernah menafsirkan ayat yang binatang itu dikatakan apalah, saya nggak paham itu. Setelah itu saya datang ke sana, janjian. Nggak sampai 1 minggu juga, 2 hari 3 hari saya langsung berangkat. Kemudian podcast, cocok, lanjut sama Gus Nur. Ada di podcast Gus Nur juga? Ya. Kapan? Setelah dia keluar atau sebelum? Sebelum. Dulu pertama kali aku podcast itu permasalahan jangan pernah memilih seorang guru. Kemudian kedua itu peringatan 1 Muharram. Yang ketiga baru lanjut Ngaji Segoro. Ngaji Segoro di Malang, baru Ngaji Segoro itu maksudnya apa? Ngaji Segoro itu ngaji saombone samudro. Ini kata Jawa ini. Apa artinya? Sebenarnya ngaji yang bagaikan lautan. Jadi semua hal masuk di sana. Bahkan hal-hal yang dinajiskan pun kalau di lautan kan jadi tidak najis karena tidak ada kolanya di sana. Tidak ada batasan begitu. Kalau sampean ngomong tidak ada kolanya, itu baru kelihatan Madura. Tapi hebat sampeannya. Antum kok luar biasa. Maksudnya logat Maduranya nggak terlalu terasa. Begitu ya? Iya. Lebih banyak di luar Madura atau di Madura? Iya. Karena saya akan mustawiin saya yang mendengarkan kalimat saya itu orang Surabaya. Kemudian jadi logatnya orang Jogja, harus logat nasional ya. Jangan terlalu lokal. Justru kadang kalau diundang ada Malaysianya juga. Macam ini ke? Di Malaysia berapa lama bolak-balik? Tafkir, iya 1 tahun biasanya 1 kali sih. Pas waktu sebelum Corona. 1 tahun sekali berapa lama di sana? 1 bulan, kadang 2 bulan itu pindah-pindah dari Pucung. Kemudian familiar ya dengan bahasa Melayu Malay ya. Jadi itu yang dilakukan. Nah sekarang apa yang mau disampaikan di sini? Iya Pak. Apa yang mau disampaikan di sini? Saya mengacu kepada podcast terutama orang-orang yang menggunakan podcast, bukan hanya Pak RH juga kan? Ya, ada. Sambil minum kagak apa-apa ya? Boleh. Minum. Santai. Ya. Ya gimana? Mantap kopinya ini. Mantap kopinya. Kopi Lampung nih, kopi Lampung. Lampung. Sekarang begini Pak, ada orang-orang yang kadang mengartikan Islam ini terorisme. Ada orang-orang yang mengartikan bahwa kalau Islam panggil ini. Saya Bang, nggak? Oke lah Bang. Soalnya kalau panggil Pak itu tua banget kita. Walaupun usianya hampir 2 kali lipat, tapi tak apalah ya kan? Ya kan? Boleh. Panggil awak abang. Boleh. Tak apa kan? Boleh, tak apa. Ya. No problem. Jadi begini Bang. Ada semisal ini, ada seorang yang ingin bertanya kepada ulama. Dia sedang bekerja ini face to face semua diceritakan, sampai perbanyak selawat. Oke tidak Bang? Oke. Tetapi ini bukan solusi Bang. Ulama harus mampu memberikan solusi. Karena ulama
al ulama warathatul anbiya. Potensinya seperti nabi. Karena melanjutkan apa yang disampaikan oleh nabi. Nah, jadi saya lebih mengarah global secara keislaman dikatakan Islam sendiri kan bukan hanya sholat, Pak. Bang, ini lupa lagi nih. Tak apa-apalah, pokoknya mau bang mau pak pasrah. Jadi Islam itu bukan hanya sholat, bahkan ada orang di pinggir jalan yang belum makan itu Islam. Bahkan ada orang yang tidak punya kamar mandi sehingga pada waktu mandi kelihatan auratnya, itu Islam, Pak. Membangunkan kamar mandi untuk orang seperti itu Islam. Hubbul fuqara wal masakin, ini Islam. Jadi salah satu ulama antum kalau misalnya ngomong Arab langsung terjemahkan. Kan sobat RH belum tentu paham. Boleh. Seperti yang dikatakan oleh ulama, manidda'a hubban nabi, seorang yang mengajak cinta kepada nabi, wa karihal fuqara, dan dia sangat enggan kepada orang-orang fakir, enggan kepada orang-orang miskin, fada'watuhu kadib, maka dakwahnya berbohong, dusta. Karena Nabi paling suka dengan orang-orang miskin, orang fukoro. Bahkan sebuah tarikh mengatakan Nabi itu fukoro itu fakir, fakir miskin, duafa, begitu. Jadi saya ingin mengenal Islam yang secara global. Jangan artikan Islam hanya itu saja. Akhirnya kemurnian Islam itu hilang, Pak. Yang itu saja itu misalnya apa maksudnya? Iya, sholat aja. Kemudian pemahamannya hanya ini saja, sholawat terus Jadi sholawat terbatas saja pada ritual. Iya, hanya sebatas ritual. Bukan intelektual. Jadi harus bersolawat aktual, intelektual. Jangan emosional doang dong. Kalau secara emosional boleh lah, cuman gak greget gitu kan. Gak tahu secara nyata bagaimana Nabi mengatakan. Jadi konkretnya Islam sendiri, Bang. Ini paparan yang disampaikan secara langsung di dalam kitab Al-Imtithal wal Inqiyad ma ja'a bihi Rasul. Tunduk dan patuh kepada apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti paten, Mak Ili bilang paten kali ini. Jadi paten kali harusnya seorang Islam sejati, Muslim visioner, menjalankan Islam sebagaimana yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya mengingat pada masa-masa sebelum kenabian, orang-orang itu ada 3 hal, Pak. Disebut jahiliyah. At-Tom'a mengatakan, pertama, orang itu disebut jahiliyah karena tidak punya ilmu. Yang kedua, disebut jahiliyah karena orang itu benturan dengan kebenaran, melawan kebenaran. Yang ketiga, orang-orang disebut jahiliyah karena tidak punya tendensi, sehingga mereka selalu pro kepada yang salah. Jadi satu, orang yang jahiliyah orang yang tidak mempunyai ilmu. Istilahnya apa? Zuhud ya, apa? Bukan apa? Kalau tidak punya ilmu ini? Tidak punya jahiliyah. Jauh lah. Jahiliyah. Kalau malah zuhud ya malah positif. Jahil. Jadi tidak punya ilmu. Kemudian mengingkari kebenaran. Yang ketiga, ritualnya salah. Ritualnya salah. Dan itu konsisten. Gak mau dibenerin, pokoknya konsisten kepada itu saja. Sehingga hadir ulidal huda. Dengan hadirnya Nabi Muhammad di sini menjadi cahaya benar-benar dari keterpurukan menjadi cahaya. Dari kemungkaran menjadi perdamaian, dari pembantaian menuju penaklukan Sayyidina Maulana Muhammad. Sehingga hadis sahih menerangkan dunia ini diselamatkan oleh manusia yang tempat tidurnya dari pelepah kurma. Makanya punggungnya waktu mau sama siapa yang dia minta pembalasan pura-pura itu. Itu kan begitu Rasul membuka bajunya, dilihatnya bekas-bekas. Ada bekas-bekas pelepah kurma. Siapa namanya itu? Hadis sahih itu, Pak. Siapa namanya? Sayyidina Umar. Bukan. Si yang itu yang melihat itu. Iya, dia minta balas ketika Nabi bilang
Ukasah. Oh, Ukasah ya. Ukasah. Padahal Ukasah mau memeluk Nabi aja kan. Mau memeluk Nabi. Dia pura-pura dia kan. Oke. Pura-pura. Ya. Jadi memang itu Pak. Jadi globalisasinya, saya tidak ingin keislaman ini hilang kemurniannya Pak. Oke. Saya tidak ingin hadis ini hilang kemurniannya. Satu hal pernah dicontohkan. Saya mengatakan siapa sebenarnya Nabi Muhammad? Adalah manusia yang tidak pernah sekolah. Oke. Adalah manusia ummi ya. Okay. Adalah manusia yang tidak pernah belajar, sekolah dan mondok lah istilahnya begitu. Tetapi jangan ditiru. Nabi Muhammad ladunni qallawafi. Hanya orang yang mampu. Jadi ilmu kan begini Pak. Ya, sebelum kita melangkah ke sana, datarannya ilmu ini ada kasbi, ada wahbi. Oke. Ada nadri, ada doruri. Oke. Yang kasbi ini kita harus belajar rajin untuk mengetahui sesuatu. Oke. Ada yang wahbi, murni dari Allah. Oke. Kenapa seperti itu? Wahbi ini digarisbawahi. Di dalam wahbi adalah dunni. Ilmu yang diperoleh tanpa melalui belajar. Misalnya bayi netek itu wahbi mungkin ya. Iya wahbi. Ya. Itu bagian dari nggak perlu diajarin kan? Nggak perlu diajarin. Ya, okay. Itu bukan wahbi itu Pak. Itu maksudnya nanti di doruri. Oke. Doruri itu tidak perlu berpikir. Oke, silakan. Ya, 2 tambah 2 yang 4. Oke. 4 tambah 4 ya 8 begitu. Oke. Kalau ada lagi yang menyatakan 2 ini ya 2%-nya dari 100. Oh ini kan ribet Pak. Oke. Nah, berarti ini nadri. Sesuatu yang ribet dadinya itu nadri. Kalau ya gak ribet doruri. Nah, seperti yang dikatakan barusan, orang yang anak kecilnya itu doruri itu tidak perlu itu kan mudah begitu. Nah, baru sampai ke titik laduni yang tidak pernah belajar tetapi mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi semacam itu? Nabi Muhammad tidak ada sedikit pun yang kekal di tubuh Nabi, di pikiran Nabi, di hati Nabi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi melepaskan sifat keaku-akuan. Siapa itu? Saya yang pernah menaklukkan ini. Siapa itu? Saya yang pernah membangun masjid. Siapa itu? Saya yang pernah membangun pesantren. Siapa itu? Saya yang pernah mencetuskan ini dan itu. Nabi Muhammad jauh dari kesombongan. Jauh dari kata keaku-akuan. Jadi selama sifat keaku-akuan dan ada selain Allah di dalam hatinya, laduni tidak akan pernah tercapai. Hanya Nabi Muhammad SAW dan orang yang mampu menyingkirkan sifat keaku-akuan. Nah, ini kan seperti itu Pak. Jadi saya ingin intran dan ekstran seperti apa kita memahami Islam yang sebenarnya. Seperti apa kita memahami hadis yang sebenarnya. Jadi tidak paten terhadap maknanya hadis itu. Kalau hanya paten kepada maknanya, kemurnian dan keaslian hadis hilang Pak. Pengertian paten terhadap maknanya maksudnya? Ada yang semisal mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia adalah yang paling banyak berbuat baik di antara manusia. Ada banyak yang memberikan manfaat kepada manusia. Ini kan artinya. Maknanya apa Nabi mengatakan seperti ini? I see. Jadi jangan hanya berhenti pada maknanya, terjemahannya saja. Apa tujuan Nabi di sana? I see. Konteksnya apa dia ngomong begitu? Konteksnya apa? Hakikatnya apa? Baik dalam pendidikan, baik dalam perdagangan, baik dalam bertetangga, bersosial, sosialisasi. Kemudian bersama siapapun kita datangkan manfaat. I see. Jadi hadis lebar Pak hadis. Jadi dimanapun posisinya bukan berarti manfaat itu harus bentuknya material aja. Di situ. Tapi semua hal ya. Makanya saya dukung Gus Nur YouTube. Katanya orang YouTube gak boleh dimasukkan begini. Katanya dakwah gak boleh di YouTube kan. Nah, kemudian sholat mah gak usah di itu kan. Nanti riak dan sebagainya. Ini ilmu. Ini ilmu Gus. Gimana
SMP kan mendatangkan manfaat. Yang nggak mendatangkan manfaat kan yang dia yang nyinyir saja. Iya. Jadi saya sangat fokus kepada kebaikannya, Pak. Oke, Gitu. jadi berpodcast itu sendiri kalau mendatangkan manfaat baik-baik aja. Oke. Selama itu mendatangkan manfaat bagi Indonesia, bagi masyarakat, dan tentunya bagi subscriber RH yang budiman ini. Oke. Jadi yang keren itu, cadas. Yang cadas. Yang keren cadas. Benar, yang keren cadas ini. Jadi sangat perlu adanya podcast yang seperti ini. Oke. Tapi kan orang mengatakan ini kan bisa gibah katanya, ya kan? Ngomongin pemerintah, ngomongin penguasa. Coba antum Pak kasih RH penjelasan. Pak RH ini doktor sekaligus pengacara tata hukum negara. Hukum tata negara. Hukum tata negara. Ya. Bagaimana tidak seorang yang ahli hukum tata negara tidak membicarakan negara yang ditata negara melalui sikap-sikap pemerintah, amandemen dan semacamnya. Itu memang yang ada di dalam kemampuan Pak RH di situ. Jadi orang-orang yang nyinyir itu bisa gibah, bisa ini, dia tidak mau mendatangkan manfaat, Pak. Karena dia meyakini sesuatu salah. Karena dia meyakini sesuatu itu salah, sehingga pemikirannya salah, dugaannya salah, pekerjaan pun ikut salah seperti itu. Karena kan manusia hidup ini ketergantungannya di keyakinan, Pak. Ya. Kullu idil hasba tiqadihi rufi wa kullu may ya'taqid lam yantafi. Sesuatu yang tidak diyakini itu tidak akan bermanfaat. Oke. Sesuatu yang tidak diyakini kebenarannya tidak akan mendatangkan manfaat kepada kita. Jadi saya meyakini podcast yang seperti ini manfaatnya besar bagi umat-umat. Insya Allah. Mencerdaskan bangsa. Oke. Membawa ke alur yang lebih benar lagi. Oh, sebenarnya harus seperti ini. Oke. Bukan kita justru memojokkan seperti ini. Oh, bisa gibah. Bukan. Arahnya kepada kebaikan. Oke. Jadi ila sabilir rasyad, ila sabilil jadi kepada jalan yang lebih terang, kepada jalan yang lebih jelas. Jadi menemukan sifat tabayyun di sana. I see. Bisa. Tapi menurut antum kalau misalnya kita mengkritik pemerintah, kan saya banyak sekali tuh mengkritik pemerintah. Lalu orang menganggap wah sakit hati dan lain sebagainya. Menurut antum, seseorang yang mengkritik pemerintah dalam Islam itu seperti apa? Oh, sangat boleh. Oh gitu ya? Coba dijelaskan ke sobat era sekalian. Sangat boleh. Kalau tidak mau dikritik jangan jadi pemimpin dong. Oke. Berarti sifatnya bukan pemimpin. Sifatnya tidak global. Hanya intern saja berarti. Kalau Al-Amir hanya intern apa intern? Intern. Oke. Ini kan sifatnya intern dan ekstern. Oke. Jadi yang menjadi pemimpin sudah siap dikritik, siap dihujat, siap dihina, siap ditinggikan, siap diraih. Ini bagian dari pemimpin. Bagaimana politik-politik yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, bagaimana politik-politik yang dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Nah, ini kan tentunya ada nilai di sana, Pak. Iya. Ada nilai kebaikan, ada nilai ada porsi-porsinya begitu. Pak RH mungkin berangkat dari hukum tata negaraannya, kemudian berangkat daripada kesalahan-kesalahannya begitu. Ada yang berangkat dari kebenaran-kebenarannya. Oh, itu soal starting point aja, soal titik pijak aja ya. Titik pijak saja. Ada orang yang menilai dari kesalahan, ada orang yang menilai dari hal-hal yang baiknya. Hal yang baik. Tapi sama aja. Sama aja. Itu kan sama persis dengan tendensi amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang tapi jangan salah kalimat nanti seperti ibu yang itu. Nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar nanti pas keliru lagi. Amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan jadi amar mungkar nahi ma'ruf. Jadi ada yang
yang kafa amar ma'ruf dan nahi mungkarnya sebagai satu kesatuan. Seperti itu. Tapi yang lebih ada yang cuma amar ma'ruf aja. Yang kalau amar ma'ruf saja enteng-enteng saja. Enteng, tidak ada resiko. Tidak ada resiko. Ya. Seseorang yang betul-betul standar kompetensinya main, dia beranggapan bahwa hanya ikan mati yang tidak mau risiko, Pak. Oke, hanya ikan mati yang nggak mau resiko. Hanya ikan mati yang tidak. Kalau ikan itu hidup pun resiko masih ada. Oh, masih ada. Dia harus melawan arus. I see. Jadi saya kira orang-orang yang tidak melawan arus itu tidak mau berkembang, tidak mau mengembangkan ilmunya, daya pikirnya. Jadi Kemudian ikan saja melawan arus itu lebih berat daripada ikut arus. Seperti itu. Oke. Tapi dia melawan arus kan, Pak? Dan ikan yang melawan arus itu ikan sehat biasanya. Iya. Karena kalau ikan koi dia melawan arus sehat dia biasanya. Seperti itu kira-kira, Pak. Jadi perkara amar ma'ruf itu enteng-enteng saja. Enteng. Nahi mungkar, wah itu yang lebih berat. Ini yang berat. Antum misalnya ya, ada pengalaman nahi mungkar. Dihujat, Pak. Dihujat, dibenci, perannya, titik temu perannya itu gak ketemu. Iya, karena yang ada di hadapan orang-orang awam yang tidak memiliki ilmu itu pasti ulama berbicara kebencian. Oke, ujaran kebencian. Masa ada ulama ada ujaran kebencian bilang lonte-lonte dan semacamnya. Masa ada ulama bilang ini keterangan, Pak. Bahkan dalam bab apapun kita harus jelas mengatakan agar si pendengar paham. Begitu. Jadi terserah pendengarnya lah, mungkin kami nggak paham, datang saja ke rumah biar paham kan gitu. Kalau orang dari sisi bahasa mengatakan ya namanya bahasa tuh sama aja semuanya. Yang membedakan adalah interpretasi orang yang menerimanya. Seperti itu, Pak. Gitu. Kalau kita menerimanya dengan lapang dada, kata-kata apapun bisa kita terima dengan baik. Seperti itu. Hujatan sekalipun ya kan? Jadi apa tadi amar nahi mungkar yang antum pernah lakukan yang kemudian terasa berat sekali dialami oleh antum? Saya rasa mengubah tataran-tataran yang sudah dialami oleh masyarakat. Biasanya begini. Ini kan tidak sesuai dengan syariat. Ketika dirubah kan bentrok, Pak. Misalnya ketika dirubah kalau di masyarakat Sampang misalnya satu Muharram itu kan baca Yasin 3 kali misal. Pertama niatnya ini, kedua niatnya ini, ketiga niatnya ini. Setelah beberapa lalu kalau Yasin saja fungsinya hanya satu. Ini Yasin, surah Yasin. Kalau kita bagi 3, pertama kita baca surat Yasin, kedua kita baca Waqiah, ketiga kita baca Tabarak. Ini dapat 3-3-nya. Ini nggak mau, Pak, karena sudah terbiasa seperti itu. I see. Misalnya itu ya. Tapi itu kan masih soal ibadah. Masih soal ibadah yang. Tapi yang sosial apa misalnya? Ya seperti pernikahan, kemudian bagaimana percekcokannya itu disatukan kembali. Ini sangat ganas ini, Pak. Pernah dibawa parangin orang kan biasanya kan tapi gak sampai ke rumah kan begitu. Gak sampai ke rumah. Cuman kalau bicara di luar, wah begini kok bisa. Ini memang peran-perannya. Tradisi Madura masih. Masih ya. Selama tidak mengganggu harga diri, Madura tidak akan melaksanakan itu. Tapi selama kalau harga diri bisa carok ya. Seperti itu kira-kira. Tapi antum uniknya sedikit, Pak ya. Iya, silakan. Uniknya Madura ini begini, Pak. Habib Idrus pernah mengatakan salah satu tanda kewalian Habib Idrus pernah mengatakan. Habib Idrus itu siapa? Habib Idrus itu penjajak pencipta Rotib Al-Idrus. Itu tahun berapa? Tahun dulu itu, Pak. Habib Al-Idrus ya? Al-Idrus ya. Itu tahun lalu itu maksudnya itu Indonesia atau di Yaman atau di Yordania atau di Arab? Yaman. Kewaliannya masyhur sampai ke Indonesia. Itu sempat Habib Al-Idrus ya. Pernah mengatakan ada satu suku yang suku itu ketika berada di tempatnya sendiri dan di tempatnya orang lain, penjuru dunia itu pasti ada. Suku itu. Kalau tetap pada kondisi suku pertamanya, dia akan selamat. Tetapi kalau berubah, bahaya mengancamnya. Itu dibuktikan tidak ada di negara manapun. Di negara manapun pasti ada orang Madura, Pak.
Suku Madura pasti ada. Di Malaysia ada. Oke. Di Taiwan ada orang Madura. Iya, di Palembang ada. Di Palembang, apalagi di Indonesia sendiri. Iya. Di luar negeri saja banyak, apalagi di dalam negeri kan begitu. Dulu di Monas itu waktu saya kira-kira 20 tahun yang lalu orang Madura semua itu isinya. Sorry ya. Iya. Orang Madura semua isinya. Ini artinya Monas. Kalau masih memegang mandat kemaduraan, suku kemaduraan, dia masih memakai songkok, memakai sarung, masih sopan santunnya dipakai. Ini terkejut orang manapun melihat, Pak. Oke. Oh, itu orang Madura. Oh, itu orang Madura, begitu, Pak ya. Iya. Kalau dia sudah berubah dari sikapnya, sudah pakai anting, kemudian pakai ini dilobangin juga di sininya. Kayak India ya. Ke India. Ada juga yang sudah gak pakai sarung kan begitu kan, berubah dari itu. Dia di situ sudah biasa, kan gitu. Di Jakarta kan orang pakai celana kan banyak. Iya. Jadi gak ketahuan dia di Madura atau bukan. Seperti itu. Dia masuk ke kebanyakan orang, kembali ke Madura pun gak ada yang mau, Pak. Karena sudah beda, antingnya sudah ada, ini gak ada yang mau. Jadi asal jangan dihilangkan suku kemaduraan, kata Habib Idrus, tetap mulia mengikuti sukunya sendiri. Jadi manusia itu pada dasarnya dari tempatnya sudah mulia. Oke, nggak perlu diubah gitu ya? Tidak perlu diubah. Jadi kalau misalnya biasa pakai sarung, ya nggak apa-apa pakai sarung di sini. Pakai sarung aja. Tahu wakil presiden juga pakai sarung. Macam seperti itulah. Tapi agak-agak berat ini. Artinya kan ada orang yang lebih pantas pakai sarung daripada pakai semacam itu. Oke. Jadi 4 tahun yang lalu sudah saya meninggalkan celana macam itu, Pak. Oke. Jadi kayak gak enak gitu, Pak. Oke. Jadi sekarang pakai yang seperti Arab itu ya? Iya, seperti inilah biar lurus ya? Lurusan. Lurus. Oke. Lurus jubah gitu kan. Tapi kan perlu disikapin. Al-Qur'an itu tidak hanya mau tentang penampilan. Al-Qur'an menilai hati. Apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang ada di dalam nurani kita. Ada manusia yang sedang pakai jubah, pakai surban, kemudian diam-diam di depan masjid. Ya Allah surga, ya Allah surga, ya mana ada, Pak? Karena surga itu diusahakan, bukan ditunggu kan? Bukan hanya ditunggu seperti itu. Ada orang, ya Allah, pingin kopi, Allah, pingin kopi, diginikan saja, mana ada, Pak? Nggak bisa. Harus diminum kopinya. Harus diminum dulu. Maka minumlah kopinya. Jadi, tapi antum ya, biasanya orang kalau berpakaian seperti ini, godaan hidupnya lebih berat. Benar. Karena kan gini, pakaian itu kan ada 2 ekstrim. Kalau kebanyakan orang Indonesia kayak saya, pakai kaos apa kemana-mana nggak ada masalah. Benar. Yang penting pakai kera kan? Iya, kera. Tapi ada pakaian yang seksi, bagi perempuan bermasalah. Kemana-mana pasti akan mata memandang dan lain sebagainya kan, mata orang. Tapi di sisi lain ada orang yang berusaha memakai pakaian seperti ini, ya kan? Yang menunjukkan identitas keislamannya. Benar. Sama beratnya, ya kan? Nah, antum merasa nggak pakaian seperti ini sebenarnya kan di satu sisi menjaga antum dari berbuat hal-hal yang katakanlah aneh-aneh kan? Benar. Tapi yang di sisi lain orang lain akan melihat terus tuh. Kalau misalnya ini maaf kata maaf kata orang Malaysia. Macam itulah. Antum lah lihat ada perempuan cantik ya kan? Antum tak bisa lihat lama-lama. Iya. Karena antum pakai pakaian begini orang akan melihat. Benar. Padahal antum kan masih bujangan. Benar. Tak ada istri yang dihianati di rumah kan? Iya. Tapi antum tak boleh lihat itu wanita. Seperti ya kan? itu lah. Gimana? Tapi memang ketika saya berpakaian seperti ini, selama saya memegang pakaian seperti ini, tidak ada wanita yang melirik, Pak. Ini dia musibah terbesarnya ini. Musibah terbesarnya ini ya. Jadi tidak ada perempuan yang melirik, bahkan jangan pun melirik. Jadi duduk di samping saja kadang tidak. Padahal mereka tahu saya ini seumuran dengan mereka kan. Agak-agaknya seumuran kan kelihatan gitu. Cuman mereka gak mau karena lihat pakaian tadi seperti jadi mereka paham nih, wah ini orang rasanya bukan saya nih. Bukan dari golongan saya ini kayaknya.
Kan orang kan kalau burung kenari akan kumpul sama burung kenari. Benar. Kan begitu. Benar seperti kalau dalam itu. politik ini kata yang buzzer, kadron akan berkumpul sama kadron juga begitu. Oke. Walaupun itu istilah yang nggak mungkin kan nila terus berbarengan terus sama ubur-ubur kan nggak bisa. Nggak bisa, ya kan? Kalau beda, tapi jangan salah, cupang sama cupang, ikan cupang, kelahi juga dia. Jadi oke. Jadi antum kan ahli tafsir ya. Ada lagi yang mau disampaikan sehubungan dengan ingin ke podcast sebelum saya tanya? Seperti itu Pak. Yang jelas sekarang begini Pak. Dari sisi apa kamu tidak ingin mencontoh kenabian? Oke. Dari sisi apa atau dari arah sudut pandang yang mana kamu tidak ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW? Persia, Romawi, Yunani tidak pernah menemukan satu dalil yang menyatakan kebersihan itu bagian dari iman. Hanya Nabi Muhammad. Oke. Al-Islamu nadif, fatanaddafu fa inna la tadkhulul jannah illa nadif. Islam itu bersih. Maka berbersihlah kalian karena tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Iya. Jadi tidak ada memang mereka bersih dari dulu, Pak. Oke. Cuman tidak ada tendensi yang mengatakan bahwa kebersihan itu adalah iman. Nabi memasukkan ini bagian daripada pemikiran, bagian daripada tendensi, bagian daripada upaya baru. Islam kan upaya baru memberikan kecemerlangan hidup, Pak. Jadi memberikan sebuah nilai. Sebuah ya nilai. Kan? Jadi yang ditentangkan. Tapi masalahnya adalah kalau antum ke Jepang misalnya, antum pernah keluar negeri nggak selain ke Malaysia? Singapura. Oke. Tapi saya tak enak ngomong begini. Terus ya kan? Gimana? Ya kan? Kadang-kadang kita juga pusing juga kepala kita. Kita bilang negara-negara muslim justru tak bersih lah muslim. Seperti itulah permasalahannya. Yang bersih itu Singapura. Itu permasalahannya. Antum ke Mekah Madinah, oke, di Masjidil Haram mungkin bersih masih. Tapi di antara Mekah dan Madinah, ketika antum transit, antum pernah ke ini Mekah? Iya, itu permasalahannya belum Pak. Cuman belum. Insya Allah ya kan. Bismillah setelah kesini kan. Ya Rob. Ya itu kan setelah soal rezeki kan ya. Apalagi antum masih muda. Saya aja haji itu baru tahun 2017. Benar. Berarti usia 47 tahun. Pertama kali ke Mekah Madinah. Ini kan sempat menjadi persengketaan itu Pak. Kok belum haji sudah pakai gini kan? Ini kan soal itu Nabi Muhammad pakai ini kan sunnah Nabi. I see. Jadi tidak perlu kita ke Mekah dulu kemudian pakai ini. Jadi, banyak yang sudah dari Mekah gak pakai ini. Saya 2015 pertama kali ke Mekah itu Januari 2015. Usia 45 sudah. Tapi saya menulis ya. Jadi antum nanti bisa kalau dari Mekah Madinah antum akan melihat tulisan saya itu salah satunya adalah di Detikcom. Judulnya adalah keajaiban dunia itu bernama tawaf. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena tawaf itu adalah sebuah gerakan yang tidak diatur, tapi teratur. Tidak ada pemimpinnya, tapi seperti terpimpin. Jadi dan tidak pernah berhenti. Terus menerus ada orang tawaf. Bahkan ketika ibaratnya corona sekalipun tetap ada orang yang bertawaf. Mungkin di bawah, di atasnya atau di bawah tetap ada orang yang bertawaf. Nah, tidak putus orang bertawaf. Itu yang terlihat. Iya. Nah, belum lagi malaikat juga bertawaf. Tapi katanya kalau malaikat itu di Baitul Ma'mur yang satu jurusan dengan Ka'bah. Iya, benar. Saya bilang, waduh, ini jauh lebih saya bilang ini jauh lebih mengherankan dibandingkan tembok Cina. Tembok Cina kan bangunan yang mati. Benar. Apapun bangunan yang mati, ini enggak hidup. Bayangkan ada orang seluruh dunia datang dan bergerak yang sama. Antum tahu nggak gerakannya itu dia berlawanan dengan jarum jam. Benar. Kalau jarum jam itu kan dari kiri ke kanan. Ini dari kanan ke kiri. Ya.
itu katanya putaran jantung gitu. Pokoknya banyak lah miracle gitu. Makanya saya bilang keajaiban dunia itu bernama tawaf. Jadi begitu saya pertama kali melihat Ka'bah, saya begitu kagumnya dan berkaca-kaca. Wah, ini yang saya lihat gitu. Tapi begini, kenapa? Pak. Karena kita nggak pernah berpikir tuh mau ke Mekah Madinah awal-awalnya. Padahal saya udah pernah ke Amerika, Eropa dan lain sebagainya, ya kan? Gak kepikiran mau ke Mekah. Sampai umur 45 berarti. Baru telat sekali berarti. Makanya. Gitu. Padahal keluar negeri sudah usia sejak 20-an tahun. Allah, kan? Masya Allah. Oke. Jadi 20 tahun dia nyampe mana, Pak? 20-an tahun. Karena tamat kuliah kan. Setelah tamat kuliah pernah ke Cina, ya kan? Ke Australia, ya kan? Kemudian ke Singapura, Malaysia kan dekat. Benar. Lalu usia 30-an, 40-an ya ke Eropa, Amerika dan lain sebagainya. Tapi ke Mekah Madinah baru 45 tahun. Kira-kira begitu. Nanti antum insya Allah setelah dari ini amin. naik haji. Amin. Sekarang susah naik haji karena amin. 2 tahun berturut-turut kita nggak bisa haji kan, ya kan? Oke. Nah ini gini, antum kan ahli tafsir ya. Ada nggak menurut antum ayat Quran yang banyak sekali orang itu salah mengertinya, salah menafsirkannya, sehingga katakanlah menjadi sumber percekcokan, sumber kekhilafan atau sumber hal-hal yang tidak baik? Ada nggak misal? Paling kompetensi kan Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apa? Kalau engkau memang benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yuhibbukumullah. Baru Allah akan mencintai kalian. Kan begitu, Pak? Iya. Ini diartikan hanya bersolawat loh. Gimana gak geram kita, Pak? Oke. Kok hanya bersolawat sih? Oke. Nabi Muhammad berperang. Oke. Nabi Muhammad menghidupkan desa. Nabi Muhammad menghidupkan orang-orang banyak. Oke. Nabi Muhammad menyelamatkan orang-orang banyak. Jadi kan ini presentasi, Pak, ya. Tapi berperang itu dia kan berperang karena diperangi kan? Enggak, artinya jangan lupa kalau Nabi pernah berperang. I see. Jadi bukan hanya yang begitu aja ya. Bukan hanya selawat saja dong. Kalau gitu. selawat gampang banget. Iya kan, enak banget kan dia. Cuman iya. berselawat kemudian surga gitu kan. Tiba-tiba dekat dengan Nabi ya kan? Oke. Seperti jadi kamu sebagai apa? Kamu sebagai presiden? Itu ayat apa itu tadi? Surat apa? Quran. Surah apa? Surahnya lupa sih. Oke, tapi Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Oke. Ini bagian Quran. Sampai bagian dari apa? Saya pengusaha atau saya pembisnis. Nabi Muhammad pembisnis 9 tahun Nabi Muhammad berangkat ke Syam, berangkat ke Syria untuk berdagang. Tidakkah mau kamu mencontoh kepada Rasulullah? Oke. Saya sebagai TNI, pelindung dengan Nabi Muhammad, pelindung umat. Pedang pertama yang nyampe di hadapan musuh adalah pedang Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang masih di sini, Nabi Muhammad sudah di sana. Saking tangkas dan seperti cadas sangat dari Nabi Muhammad. Jadi cepat tanggapnya Nabi ini harus perlu dikaji dong. Kami sebagai polisi Nabi Muhammad diplomat ulung, diplomat unggul. Saya seorang kepala negara Nabi Muhammad, pemimpin umat. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh semesta alam. Jadi tidak ada, Pak, poin-poin yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu ayat yang Nabi itu ya, yang menurut antum yang sering sekali orang menerjemahkannya secara bersolawat aja, gak ada yang lain. Itu sih cuma amar ma'ruf itu. Itu seakan-akan tidak mau risiko. Tidak mau mengingat bahwa Nabi pernah tidur di pelepah kurma. Tidak mau mengingat bahwa Nabi pernah makan daun. Tidak mau mengingat bahwa Nabi salah satunya orang yang mengatakan ana ibnu Abdul Muttalib wa ana nabi laisa bikadzib. Jadi saya adalah anak dari Abdul Muttalib. Saya adalah nabi.
saya bukan pendusta, saya bukan pembohong, saya akan berperang. Anak Abdul Muthalib maksudnya cucu. Iya, karena Nabi kan memang Iya. dirawat kan sampai saat itu kan. Iya, karena ayahnya udah meninggal ya. Oke. Seperti itu. Jadi sampai sebegitunya itu dilupakan semuanya, Pak. Jadi intisarinya ingin mengambil kenikmatannya tanpa mengambil kesusahannya. Mana ada, Pak. Ba'dal usr yusr. Jadi memang kesulitan itu diletakkan pertama karena setelahnya itu ada kemudahan. Oke. Nah, kalau kamu mudah dulu ya berarti yang sulit di belakang loh. Ini pasti loh. Nah, ini nggak bisa ditentang lagi. Karena berarti kalau mau yang mudah duluan, yang sulit di belakang. Kalau begini, sering sekali ya, katakanlah dai ya, seperti antum ini dianggap keras sama pemerintah. Ujung-ujungnya radikal, ya kan? Ekstrim. Tanggapan antum gimana? Berarti tidak memahami saja. Yang kultur itu, Pak. Kulturalnya tidak memahami esensi Islam itu sendiri. Oke. Islam itu apa sih? Rukun Islam hafal tidak begitu. Oke. Jadi Islam sendiri tidak paham bagaimana kita mengajak berasumsi, Pak. Orang yang berasumsi mengatakan Islam radikal, Islam ini, itu orang-orang yang kurang kerjaan saja, Pak. Kurang kerjaan dan tidak paham Islam juga. Dan tidak paham Islam juga. Seolah-olah Islam itu hanya urusan duniawi aja. Seolah-olah memang mereka. Oke, padahal dia urusan ada akhirat aja. Oke. Mereka kan hanya sebenarnya ada terselubung, Pak. Didul hak batil. Kalau tidak benar pasti salah. Nah, jadi kebalikan benar itu salah. Kenapa kebaikannya kok cenderung disalahkan oleh banyak orang? Oh, berarti ada niat yang terselubung. Ada niat kejahatan yang diliputi atau diselimuti dengan kebohongan. Kebaikannya diselimuti kebohongannya, sehingga tidak murni baik. Nah, jadi berpura-pura seolah-olah baik seperti itu. Oke. Jadi tidak memahami esensi Islam sama sekali orang yang seperti itu. Kalau saya misalnya tanya tentang pemerintahan, antum bersedia jawab? Bersedia. Oke. Kan hanya menjawab, Pak. Iya. Perkara jawabannya apa terserah. Iya. Jadi menurut antum pemerintahan Presiden Jokowi itu seperti apa? Kalau antum lihat. Ini kita fair aja. Ya, kita fair aja. Oke, kalau saya kerucutkan lagi. Antum lihat yang baiknya, ya menurut antum yang paling baik dan yang paling tidak baik. Paling baiknya sih memang langsung turun sendiri kan, Pak. Oke. Langsung turun sendiri, pas begitu kan. Oke. Face to face begitu kan. Oke. Step by step. Oke. Bukan face to face, tapi face to face, ya kan? Face to face ada apa? Face to face, ya. Face bukan peace, ya kan? Face to face. Kalau peace itu damai dengan damai. Peace to peace, ini face to face. Oke. Face to face. Oke, gimana? Oke. Ya, lalu? Oke lah, itu kebaikannya kan, Pak. Ya keburukannya terlalu banyak selfie, Pak. Oh, terlalu banyak selfie. Terlalu banyak selfie. Karena terlalu banyak selfie gimana sih? Bukan pemimpin, Pak. Oke. Terlalu banyak selfie, kemudian ada di sana di selfie lagi sana. Pokoknya intinya kalau selfie itu selebrasi biasanya. Oke. Kalau selebrasi berarti kegiatannya kurang. Hura-hura. Hura-hura. Tapi kan itu anak muda sekarang, anak muda banget kan kalau selfie. Anak muda kan memang seperti itu, Pak. Jadi mengedepankan egonya, kan? Iya. Egonya sendiri, sementara egonya umat tidak ada. Oke. Yang seharusnya benar-benar kalimatnya kan umat kan begini kalimatnya kan awal mulanya kan. Iya. Sampai sekarang kami tidak merasakan apa-apa. Bahkan sebagian orang di Madura kemarin kami tertipu. Tertipu kenapa? Masa iya dapat bantuan harus divaksin dulu? Kenapa seperti itu? Iya gak bisa, gak dapat bantuan kalau gak divaksin. Akhirnya harus vaksin di tempat baru kita dapat bantuan itu. Ya kita vaksin lah. Nggak dapat 700 kalau nggak divaksin. Jadi 700.000. Itu orang-orang desa itu. Oke, itu yang lebih substantif apa? Kan kalau selfie kan tidak substantif. Iya benar. Kemudian
kalau turun oke lah substantif bahwa dia mau terjun langsung turun ke lapangan ya kan. Benar. Walaupun orang mengatakan ini turun ke lapangan untuk apa? Kalau dulu sih genuine, kalau sekarang sudah pencitraan, tapi itu oke lah ya. Karena kita tidak bisa membantah kalau Jokowi sesungguhnya merakyat. Tapi hal yang substantif dari kelemahan dia apa sesungguhnya? Kalau menurut kacamata. Ya, gitu. Saya kira kinerjanya kurang, Pak. Kinerjanya kurang. Permasalahannya tidak cadas. Tidak cadas sama sekali. Oke. Orang yang cadas langsung tes begitu. Nah ini kayaknya lambat. Lambat ya. Down. Terlalu lambat untuk menangani permasalahan semacam itu. Cuman saya tidak seudon, cuma yang terjadi seperti itu, Pak, seperti itu. Kemudian ada banyak penghambatan mungkin karena kami di kubu-kubu yang lain. Iya. Jadi ya saya tentu saya menilai bahwa Gus Nur perlu adanya Gus Nur seperti itu. Saya mendukung penuh gerakan Gus Nur. Orang-orang yang akan menjatuhkan elektabilitas negara ini, bagaimana peran-peran orang-orang di belakang siapa saja tanda tanya negara ini yang harus pangkas oleh Gus Nur melalui YouTube-nya, bolehlah melalui YouTube-nya, melalui gerakannya. Sekalipun ada titah-titah nanti harus dihukum, ini permasalahannya. Jadi waktu Pilpres antum ikut aktif? Prabowo. Prabowo Subianto. Prabowo Subianto. Tahun 2000 ini antum berapa kali sudah milih Pilpres? Sejak tahun berapa? Sejak tahun 2006 lah. 2004 tuh antum belum sudah berapa tahun 2004? 2004 kan 95. Ya, 95 2004 berapa? Sudah cukup ya? Sudah cukup loh. 2004. Antum pilih siapa? Waktu itu kan SBY ya? Ya. SBY lah. Pilih SBY. 2009? SBY lagi. 2014 pilih siapa? Prabowo. 2019? Prabowo. Ikut tim sukses nggak? Ikut. Sampai Jawa Timur. Tahun berapa? Tahun 2000 yang kemarin yang baru 2019. Tim sukses. Sekarang Prabowo sudah masuk pemerintahan, kecewa nggak? Itulah permasalahannya. Kenapa kami harus ditiadakan? Kenapa harus kami terima kasih atas kemunafikannya. Terima kasih atas kemunafikan itu saja. Cuman mungkin beberapa ulama yang ada di Madura pernah bersikap sifat kenasionalismean Prabowo Subianto lebih kuat daripada harus mempertimbangkan antara masalah-masalah yang sudah lalu begitu. Ini permasalahannya. Cuman bagi kami konsisten lebih baik lah, Pak. Tetap kecewa ya. Konsisten. Jadi maksud antum ya harusnya beroposisi aja. Seperti itu. Nggak usah gabung ke pemerintahan. Seperti itu. Hanya tidak nimbrung dalam satu ya pokoknya jangan gitulah. Jadi kalau misalnya tahun 2024 dia mencalonkan diri lagi, antum mau pilih Prabowo? Masih. Katanya kecewa tadi. Ya tapi kan susah sih, Pak ya. Susah ya karena memang saya melihat betul bagaimana di Hambalang itu kan. Kemudian saya kan pernah ke Hambalang, Pak. Saya pernah turun dulu ke batalion-batalionnya. Jadi yang benar-benar menggambarkan sifat patriot kemudian nasionalisme ini memang Pak Prabowo sih. Jadi kalau dia nyalonkan, saya kayaknya tetap Pak Prabowo sih. Karena memang tidak ada lagi, Pak. Sekarang kita main game-gamean ya. Prabowo sama Ganjar, antum pilih siapa? Prabowo Puan, antum pilih siapa? Prabowo Ridwan Kamil, antum pilih siapa? Ridwan Kamil. Prabowo Anies, antum pilih siapa? Anies. Anies Ridwan Kamil, antum pilih siapa? Anies. Anies dengan Hovifa, antum pilih siapa? Anies sama siapa lagi? Sandiaga Uno. Anies sama sudah nggak ada lagi. Berarti antum pendukung Anies Baswedan. Di luar tuh ada 2 pendukung Anies Baswedan. Satu deh. Pertanyaan saya, kenapa antum mau pilih Anies?
kan nggak kenal antum. Iya, saya nggak kenal, cuman beberapa kali kan kunjungan ke Madura. Iya. Kemudian kami pernah juga pada waktu 212. Iya. Ya bertemu di kantornya. Kemudian sikapnya yang sedemikian ramah. Kemudian sangat loyalitas. 212 kapan? Yang waktu-waktu pertemuan ulama di Monas itu kan? Iya, kan 212 itu kan ada 2016. 2016-nya juga 2017. 2018, 2019. 2017 dia sudah jadi gubernur. 2017. Itu makan di dalamnya kan di rumahnya itu sama para kiai itu. Ya saya kira realitas banget lah. Kemudian apa realitas banget? Apa? Ramah. Dalam ramah tamah itu memang sangat. Kemudian memang secara elektabilitas memang mungkin saya tidak tahu peranan ininya. Yang elektabilitas itu tingkat keeleannya. Iya benar. Kalau orang Jawa kan elek itu jelek artinya kan. Jadi tingkat kejelekannya. Jadi yang saya lihat memang Pak Anies ini sangat berwibawa, Pak. Sangat berwibawa. Kemudian ketika menyampaikan sesuatu itu keilmuannya itu muncul. I see. Cerdas kelihatan. Keilmuannya kelihatan. Tidak pelongak-pelongo. Kemudian tidak saya tidak seperti itu, Pak. Ada yang seperti itu, cuman enggak lah, saya enggak mau sebutin nanti. Itu yang seperti itu tuh pokoknya pemimpin negara lain gitu. Gitu, sepanjang tidak sebut nama nggak apa-apa gitu ya. Iya, seperti itu, Pak. Jadi saya ingin pemimpin. Jadi kalau misalnya dia jadi calon, antum mau jadi tim suksesnya? Saya mau. Itu kalau partai politik mencalonkan dia. Ini permasalahannya memang. Kalau misalnya partai politik tidak mencalonkan dia, kan gigit jari aja antum kan. Ya saya pokoknya gabung sama Pak Refli Harun aja lah. Lebih baik nge-YouTube ya. Jadi kalau begitu antum termasuk yang nolak presidensial threshold ya? Iya. Orang pertama saya menolak dari Sampang. Yang berjumpa langsung dengan Pak Cadas gitu. Nanti bilang ya, saya Laura Asroril Fawais, saya menolak presidensial threshold. Jadikan presidensial threshold 0. Nanti kita ini kan karena ada Rizal Ramli sudah menyampaikan penolakan, Babe Haikal, kemudian juga Smitanoto Susanto dan lainnya ya. Jadi saya baru-baru ini kan itu, Pak. Iya. Jadi pokoknya saya Laura Asroril Fawais dari Sampang Madura ya. Menyatakan menolak presidensial threshold. Nah, karena apa menolaknya itu? Ada terakhir karena kita ada tamu juga ya kan, sekalian saya kenalkan. Ada terakhir statement terakhir yang ingin antum sampaikan. Kalau ada yang belum sampaikan semua. Jangan pernah itu, Pak. Jangan pernah mengikat terhadap suatu hal permasalahan yang itu membuat kita rumit. Idza daqal amr ittasam. Kalau permasalahan ini rumit, diperluas. Dijali jalan keluarnya. Salah satu mencari jalan keluar ini tidak ada lain dengan bermusyawarah. Kalau bermusyawarah berarti kita harus keluar daripada instansi-instansi dan kita harus keluar daripada golongan-golongan. Muhammadiyah ini dan itu semua, kita harus keluar dari itu bersatu demi adanya permusyawaratan, demi adanya kesepakatan. Mufakat. Mufakat. Kalau masih tidak keluar, ini masih berangkat dari setiap instansi. Nggak bisa. Antum NU atau Muhammadiyah sebenarnya? NU tapi kultural. NU kultural bukan struktural. Jangan lupa dong, karena bagian yang ada di struktural itu belum tentu bisa lebih hebat daripada yang kultural. Dan belum tentu sama. Belum tentu sama. Artinya jangan terikat dengan yang struktural aja. Gitu. Jadi yang kultural pun mampu menjawab sedemikian tantangan yang ada di bawah kan gitu, Pak. Jadi saya berharap jangan berpikiran hanya dominan kepada satu makna saja, tetapi luas.
Islam itu semua dibahas. 23 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Diresmikan 23 tahun. Waktu yang sangat singkat dan padat ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada permasalahan-permasalahan yang belum selesai, semuanya finish dalam waktu kurun 23 tahun. Adakah yang lebih hebat daripada itu? Enggak ada, Pak. Makanya Michael Hart mengatakan Nabi itu adalah pemimpin nomor 1 di dunia. Di dunia. Nah, makanya kalimat tadi tuh memang saya ini motto hidup saya. Jangan pernah percaya dan berhubungan dengan makhluk yang tidak setia dengan Allah. Kepada Allah saja tidak setia. Apalagi kepada yang lainnya. Kalau setia kepada Allah, berbangsa dan bernegara. Kalau setia kepada Allah, berumat, juga mendahulukan permasalahan umat. Kalau setia kepada Allah, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadinya. Ini yang dilakukan Nabi Ibrahim tentunya, Pak. Seperti itu. Mungkin ada lagi? Sudah, Pak. Mudah-mudahan maksud antum kesini sudah tercapai, ya kan? Masya Allah. Kalau maksud sudah tercapai, tapi apa yang ingin disampaikan sudah semuanya disampaikan. Benar. Jadi insya Allah nanti kita akan tampilkan, ya kan? Benar. Jadi sebelumnya terima kasih banyak sudah jauh-jauh ya. Ini adalah narasumber yang keren, cadas. Ya? Luar biasa. Jauh-jauh dari Madura, perjalanan darat, dan yang penting adalah bisa menyampaikan maksudnya. Datang ke sini, sampaikan kebenaran. Ya, walaupun satu ayat, ya kan? Enggak. Usduk walau qatalak. Jujurlah sekalipun itu membunuhmu. Luar biasa ya. Sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Benar, itu Allahu Akbar. Ya, saudara sekalian, itu saja tadi dengan Laura Asroril Fawaiz. Kalau Laura itu saya ingat Laura Fadil. Fadli atau Fadil? Iya, Fadil. Yang istrinya 3 itu. Yang istrinya 3, anggota DPR. Tapi ini Laura yang bahkan belum beristri. Yang penting tetap di